Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Lasercom Indonesia dan alhamdulillah di samping saya ada juragan dari Tegal. Namanya siapa Mas? Baktiar Aditya Pratama, biasa dipanggil Adit. Mas Adit. Oke. Mas Adit ini peserta kursus periode Januari 2020 dan sekarang bulan 30 September ya? Ya, 30 September datang ke Jogja, pengen jalan-jalan dan pengen sharing. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya seperti ya. Nah, Mas Adit itu bikin repair phone Slawi itu kapan nih? Dari awal masuk Lasercom itu Januari, lulus Februari, kita ambil market sekitar bulan, berarti di 1 bulan berikutnya Maret. Yes. Maret udah mulai beranjak cari pasar, cari user, cari konsumen. Di situ dimulai dari nol. Bisa dibilang kalau dilihat dari YouTube yang kemarin tuh, itu saya baru lulus. Mendapatkan HP yang down, HP yang sukses ibaratnya. Itu waktu di kursusan, waktu berjalan sendiri itu nggak langsung buka counter itu Pak. Aku itu pertama di rumahan dulu sekitar Januari sampai Juni. Dari Maret sampai Juni ya. Dari Maret sampai Juni di rumah. Nah, setelah banyak pelanggan atau banyak konsumen yang mengusulkan, Mas mending bukalah di depan karena namanya juga udah bagus, udah lumayan dikenal banyak orang. Makanya aku coba memberanikan diri untuk buka di depan, udah nggak di belakang layar lagi, udah mulai di depan. Dan alhamdulillah ini September saya bisa berkunjung lagi ke Lasercom, ingin sharing ya berbagi cerita perjalanan selama karir selepas dari Lasercom. Jadi pada poin-poin utamanya itu pertemuan kita ini hanya sekedar sharing ya Pak. Hanya sekedar sharing saja bahwa apapun pekerjaan kita, entah itu teknisi handphone, entah itu teknisi komputer atau teknisi-teknisi yang lainnya, gimana kita mencari pasar yang utama. Pasarnya kita kenali dulu nih, seperti apa marketnya, baru pelajari basicnya. Ketika basic udah dapat, berarti kita perlu dong upgrade skill namanya. Upgrade skill bisa secara mandiri, bisa juga kursus. Emang ada juga kan programnya upgrade skill. Cuma enggak, kalau saya pribadi emang sendiri mandiri. Jadi pulang dari Lasercom udah punya basic tuh, dipelajarin di awal, dikembangin. Yang namanya bahan itu masih bahan, gimana caranya biar jadi sesuatu yang menguntungkan gitu. Kita pelajari sedikit demi sedikit. Yang penting sih untuk aku pribadi jangan pernah menyerah. Itu satu, jangan pernah menyerah. Yang kedua harus besar hati. Itu karena konsumen di luar sana itu berbagai macam, dari yang cerewet, dari yang pendiam, dari yang HP-nya tadinya nggak kenapa-napa setelah dibawa counter jadi kenapa-napa, itu pun pasti kita temuin. Itu saya sendiri udah temuin itu. Berarti bukan usaha jasa servis tuh kadang juga ada dukanya. Ya pasti. Dukanya itu komplain, terus nuker ya. Tapi coba Mas, enaknya di mana nih? Selama buka usaha ini ada perbaikan gizi atau gimana? Ya alhamdulillah. Dari segi materinya ngikut, yang lain-lain juga ngikut gitu. Biasanya sih seperti itu. Tapi memang benar untuk teknisi handphone, untuk saya yang belum jadi banget tapi udah lumayan dikenal gitu ya, di wilayah saya pribadi.
itu enak. Enak ya. Enak ya, ibarat kita itu nggak bukan kita mencari pelanggan yang mencari kita. Apalagi sekarang handphone kan udah jadi kebutuhan setiap hari. Entah itu jatuh, entah itu error sistem, dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui juga bahwa nggak semua handphone rusak itu juga bisa diservis. Lihat keadaannya dulu. Kadang ada yang namanya motherboard udah rusak. Kalau di laptop namanya mogo ya motherboard. Tapi kalau di handphone PCB biasa, PCB. Main PCB namanya. Itu sih yang setahu aku pribadi. Namanya main PCB. Jadi misalkan handphone itu dibawa ke tempat saya, bilangnya mati tuh. Setelah saya cek dan sebagainya, itu tuh bukan pada satu poin aja, bahkan bisa menyeluruh. Entah itu dari poin yang tadinya poin A bisa jadi poin B, poin C, poin D. Karena saya dapat juga keadaan mati. Cuma kan nggak semua user bisa menerima, itu sih yang saya rasakan. Intinya kan ini HP udah hidup, tapi setelah hidup nanti ada komplain yang lain. Nah itu dari wifi nggak jalan, nah itu kameranya ngeblur dan sebagainya, itu pasti ada aja. Makanya untuk calon teknisi baru, kuatkan tekadmu, besarkan hatimu. Ulangi kan, ini pesan buat calon teknisi yang pengen buka usaha. Apa nih mas pesannya? Apa pesannya ini? Karena beliau ini kan udah 4 bulan buka usaha sendiri di rumah, dan 2 bulan ini beliau buka usaha sendiri di pinggir jalan gitu ya. Pinggir jalan. Terus apa pesannya buat ini calon pengusaha atau teknisi yang pengen buka usaha nih? Ya untuk calon teknisi baru, saya juga masih baru sebetulnya. Tapi kan udah menghasilkan. Ya, bedanya itu. Yang penting apa sih? Jangan mudah menyerah. Selalu berbesar hati. Kenapa saya bilang selalu berbesar hati? Nanti akan menghadapi komplain-komplainan yang nggak akan terduga. Itu. Terus niat belajar, niat. Karena gini, yang namanya ilmu itu luas. Apalagi HP itu kan setiap harinya atau setiap bulan atau setiap tahunnya kan dia update. Dan sistem itu kita juga harus mempelajari. Semuanya harus dipelajari, ngikutin perkembangan zaman. Makanya untuk para teknisi yang baru atau baru pengen jadi teknisi, kalau udah bener-bener niat, jangan berhenti di tengah jalan. Eman-eman. Kalau udah niat berangkat sekalian, mau tarung sekalian. Untuk ini mas, kalau untuk modal di servis handphone tuh kita pengen buka usaha servis handphone. Terus mas, saya tuh keterbatasan di modal. Apakah itu sebuah hambatan atau solusinya seperti apa nih ketika seorang alumni setelah kursus terus pengen usaha tapi terkendala di modal? Nah, gimana mas menurut sampean? Ya sama kayak juga kendala modal sama. Sama. Berarti kan setelah kursus Mas Adit juga kan kendala di modal. Tapi kenapa kok bisa sekarang bisa buka toko sendiri, dan alhamdulillahnya sekarang rata-rata penghasilan per bulan berapa? Ya intinya di atas 10. Di atas 10 guys. Nah, lumayan lah buat pengusaha pemula belum ada setahun dengan hasil segitu, saya kira ya cukup bagus gitu. Terus gimana tadi tentang terbatas modal? Apakah menyerah tengah jalan atau harus bergerak? Enggak. Ibarat gini, kita itu nggak perlu punya alat yang bagus gitu. Berawallah dari alat yang sederhana, yang penting bisa untung, cari modal di awal gitu. Kayak seperti power supply sama blower, terus komponen-komponen yang lain itu nggak perlu yang mahal sebetulnya. Kita lihat budgetnya kita berapa. Ya kalau aku pribadi 5 juta itu udah cukup untuk kita bisa membuka usaha bisa. Kenapa aku bilang 5 juta? Itu di luar dari alat laser. Kalau udah main alat laser itu emang harganya lumayan. Tapi untuk aku pribadi, untuk alat laser juga nyusul. Kemarin kan aku belinya juga nyusul.
Jadi yang penting kita bisa dapat uang di awal dulu. Satu untuk kita cari nama, yang kedua untuk nambah wawasan atau gimana sih di lapangan itu seperti apa sih, orang-orangnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Jadi itu yang perlu diperhatikan, atau apa sih namanya, nggak perlu dikhawatirkan juga. Yang penting niat. Nah aku pribadi yang penting niat. Untuk masalah yang lain-lain itu belakangan. Itu yang aku rasain itu, yang lain-lain belakangan. Ya, benar, untuk pesan-pesan yang udah kursus ya, khususnya yang kemarin udah kursus atau satu angkatan sama saya yang kemarin di Januari, kalau udah berjalan jangan menyerah di tengah jalan. Kenapa? Itu nggak sayang cari uang susah untuk beli alat. Kamu itu hanya perlu sabar. Kita itu harus menikmati setiap proses demi prosesnya. Karena kalau kita menikmati sebuah proses, itu rasanya itu gimana ya? Ya bisa menikmati aja lah. Ketika ada dapat resiko, kita nikmati ya. Kita nikmati harus. Karena aku bilang harus berbesar hati. Di mana ada untung banyak, di situ juga ada resiko besar. itu hukum banyak itu. Resiko besar. Dan poin yang saya dapat tuh ketika setelah kursus itu yang terkendala dengan modal, oke, dengan modal seadanya dulu, yang penting jalan dulu. Oke, kita ngiklan dulu ya. Kita kenalkan promosi usaha kita terus promosi. Nanti misalkan 4 bulan ini ya, dalam 4 bulan ini kita dapat tambahan, itu buat ditabung, buat investasi, upgrade alatnya. Setelah upgrade nanti kita bisa buka toko sendiri misalnya gitu. Dan ya buktinya inilah, semua ya kita serahkan ke peserta masing-masing. Karena kan Mas Adit bilang nih, setiap handphone itu nggak semua handphone bisa dikerjakan. Iya betul. Kita juga sebagai mentor gitu juga udah sudah punya gambaran kalau misalnya setiap alumni, nggak semua alumni itu pasti berhasil. Mungkin ada 20% yang gagal karena mungkin faktor A, B, C dan lain sebagainya. Banyak faktor. Oke, nah mungkin itu ini terus Mas Aditya ini di bulan ke-6 nih, di 6 bulannya dia buka usaha, 6 bulannya dia setelah kursus, dia sekarang sudah kewalahan mengatasi servisan yang ada, dan sekarang dia butuh teknisi guys, dia butuh karyawan. Artinya setelah dia punya karyawan, dia real bos ya. Jadi bos beneran. Kalau masih sendiri, oke, dia self employer dulu ya. Oke. Karena saya ngajarkan 4 kuadran ya. Dari employer, self employer, terus masuk ke bisnis, baru ke investasi. Betul. Ya, aku bilang tadi ada prosesnya. Yang penting sabar ya. Besar hati. Jangan justru setelah kursus pengennya langsung penghasilannya 100 juta. Waduh, susah guys. Gak bisa. Harus diimbangi dengan kapasitas diri sendiri juga. Ya, betul. Ya, alhamdulillah aku bisa dipertemukan Pak Raisa, dipertemukan teman-teman Lasercom. Intinya aku banyak belajar juga dari beliau. Semuanya itu kita saling sharing aja sih, gimana biar kita itu bisa sukses di kemudian hari. Coba mungkin itu ya, ada pesan lagi buat teman-teman. Sudah nanti gampang kalau aku kesini lagi pengennya bicara secara lagi gitulah. Gitu ya, itu sharing kita dengan Mas Aditya. Kalau di daerah Tegal, jangan lupa kalau mau servis smartphone-nya di RPS Repair Phone Slawi. Oke. See you. Kita jumpa di kursus servishp.com ya. kursus-servishp.com di Jogja. Yang belum daftar segera daftar di link di bawah ini ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.